Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif Baskoro. Saya dari kantor pajak. Di sini saya akan berbagi ilmu dengan teman-teman tentang tata cara pembayaran pajak penghasilan bagi pelaku UMKM. Baik, sebelum kita ke tata cara pembayaran, marilah kita menyatukan pikiran terlebih dahulu bahwa pajak itu bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin di sini masih ada yang bertanya-tanya atau bahkan belum tahu kemana sih uang pajak kita bayarkan itu, untuk kemana, untuk apa, dialokasikan kemana aja. Nah, di sini dimisalkan 1 juta rupiah ini adalah uang yang kalian bayar, teman-teman bayar. Nah, dari 1 juta ini pemerintah mengalokasikannya ke berbagai macam sektor, baik yang sektor pelayanan umum, baik yang berdampak langsung kepada kita atau tidak, seperti halnya kesehatan, kemudian pendidikan, terus transfer ke dana desa, lalu sektor-sektor lain dengan yang mendapatkan porsi masing-masing. Nah, dengan kita berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui perpajakan, kita sudah membantu untuk dalam pembangunan negara ini, dan itu adalah hal yang sangat terpuji. Akan tetapi banyak dari kita yang masih awam terkait perpajakan, sehingga merasa bahwa membayar pajak itu rumit sekali, mulai dari penghitung pajaknya, kemudian mendaftar menjadi NPWP, lalu membayarnya, melaporkannya. Banyak sekali pokoknya proses yang dilewati. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kegiatan kewajiban perpajakan tadi dapat dilakukan secara daring atau online, mulai dari daftar NPWP itu, kemudian pembayaran pajak melalui e-billing, lalu e-filing untuk pelaporan pajak, dan pelayanan lain yang bisa dilakukan di rumah atau di tempat usaha sembari kita mengawasi dagangan kita. Oke, lanjut. Nah, sejarahnya pajak UMKM itu panjang ya. Nah, itu melewati 3 tahapan. Yang pertama itu sebelum Juli 2013. Nah, dasar penghitungan pajak itu menggunakan pembukuan dan pencatatan. Pembukuan untuk wajib pajak badan, kemudian yang pencatatan itu untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, setelah dicari penghasilan netonya, kemudian dikalikan dengan tarif sesuai dengan pasal 17. Apabila WPOP, wajib pajak orang pribadi, dikalikan dengan tarif progresif, mulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Selanjutnya apabila WP itu WP badan, dikalikan dengan tarif 25%. Namun apabila WP badan itu mendapatkan fasilitas pasal 31E, diberikan keringan pembebasan sebesar 50%, sehingga yang dibayarkan hanyalah 12,5%. Nah, syaratnya mendapatkan pasal 31E ini adalah WP badan peredaran brutonya itu di bawah 4,8 miliar. Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua itu pada tanggal Juli 2013, maaf. Nah, Juli 2013 itu pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan terkait pajak penghasilan yang dengan peredaran bruto tertentu, intinya seperti itu. Nah, dasarnya itu hanyalah menggunakan peredaran bruto, sehingga mudah sekali untuk digunakan. Dan nah, ini tarifnya hanya 1%. Nah, sehingga teman-teman WP ini mudah sekali untuk menghitung pajak penghasilan yang akan dibayarkan dengan cara mengalihkan 1% dikali dengan penghasilan bruto. Kemudian, nah yang baru ini adalah mulai Juli 2018 pemerintah mengeluarkan PP 23 tahun 2018 sebagai pengganti PP sebelumnya.
Nah, tarif sebelumnya yakni yang 1% tadi diturunkan menjadi 0,5%. Nah, makanya akhir-akhir ini mungkin teman-teman yang sebagai pemerhati pajak itu sering mendengar slogannya ya, ini sepenuh hati 0,5%. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah tahu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah menurunkan pajak menjadi 0,5%? Nah, alasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mendorong peran masyarakat untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi. Dengan membayar pajak itu masyarakat menjadi termotivasi untuk melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebasnya, sehingga nantinya secara masif dapat meningkatkan PDB negara kita. Yang kedua adalah memberikan keadilan. Dengan kerja keras dalam memperoleh penghasilan, dalam memperoleh pajak, dalam membayar pajak, teman-teman tidak harus menghitung pajak yang sulit-sulit lagi, apalagi harus menyewa konsultan pajak. Nah, oleh sebab itu diberikanlah apresiasi berupa kemudahan seperti ini. Yang ketiga adalah memudahkan dalam melakukan kewajiban pajak, ya tentu apalagi dalam perhitungan. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Nah, ini untuk teman-teman yang belum membayar pajak, mendapatkan kesempatan nih untuk membayar pajak dengan mudah. Nah, dan yang sudah setiap bulan membayar pajak, terima kasih atas kontribusinya. Semoga teman-teman yang lain bisa menyusul untuk mengikuti jejaknya. Nah, dan yang terakhir adalah memberikan pengetahuan lebih banyak tentang pemahaman pajak kepada masyarakat. Nah, oke. Nah, di PP 23 ini ada yang perlu diperhatikan juga. Apabila di PP 46 itu tidak ada aturan dalam menggunakan fasilitas 1% itu tidak ada batas waktu dalam menggunakannya. Di PP 23 ini ada batas waktunya, jangka waktunya. Nah, untuk WPOP itu diberikan jangka waktu selama 7 tahun dalam menggunakan fasilitas 0,5% ini. Lalu untuk WP Badan, CV, firma, dan koperasi itu diberikan waktu selama 4 tahun. Kemudian WP Badan untuk PT itu diberikan waktu selama 3 tahun. Nah, harapan pemerintah adalah pelaku UMKM itu sudah bisa menjalankan pencatatan dan pembukuan dengan baik dengan melalui proses belajar selama waktu yang diberikan, ya ini 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Itu pelaku UMKM sudah bisa belajar terkait perpajakan dan juga pencatatan. Nah, sebagai contoh adalah ini adalah contoh rekapitulasi peredaran bruto di bulan November. Nah, tanggal 10 itu peredaran brutonya sebesar 15 juta, dan tanggal 20 sampai tanggal 25 itu sebesar 16 juta, dengan total ada 50 juta. Nah, apabila menggunakan PP 23, kita tinggal mengalihkan peredaran bruto ini tadi dengan tarif 0,5%, sehingga ketemu Rp250.000 yang harus dibayarkan oleh WP di bulan November. Sangat murah, bukan? Murah dan mudah, ya. Nah, setelah kita melewati manfaat pajak dan dampaknya bagi pembangunan dan contoh penghitungan PP 23 tadi, mari kita lanjutkan ke tata cara pembayaran. Nah, di sini mungkin sudah ada yang rajin membayar pajak, dan ada yang masih belum membayar pajak. Baik, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa menyusul setelah mendapatkan sosialisasi dari teman-teman pegawai pajak. Nah, pembayaran pajak itu sebenarnya dapat dilakukan di mana saja. Yang penting kita itu mendapatkan kode billing terlebih dahulu. Nah, kode billing itu dapat diperoleh melalui 2 cara. Yang pertama itu mendatangi KPP secara langsung, dan yang kedua itu bisa membuat billing secara mandiri melalui e-billing yang
dilakukan yang melalui akun DJP online. Oke. Namun sebelumnya kita untuk calon WP wajib dasarnya untuk memiliki NPWP terlebih dahulu. NPWP dapat diperoleh melalui 2 cara juga, yaitu yang pertama datang ke KPP secara langsung, dan yang kedua adalah melalui online. Nah, kalau misalkan melalui online, teman-teman itu bisa mendaftar melalui e-registration. Nah, sudah ada di sini linknya adalah erekpajak.go.id. Nah, setelah dan siapkan saja syarat-syaratnya seperti KTP dan lain-lain. Setelah mendapatkan NPWP, teman-teman itu login ke DJP online, kemudian ikuti langkah-langkah seperti yang WP terdaftar tadi. Nah, ini halaman erek pajak ya. Nah, oke. Bagi WP terdaftar itu langsung saja login apabila sudah memiliki akun DJP online. Namun apabila belum, bisa melakukan registrasi terlebih dahulu menggunakan NPWP dan juga e-fin yang bisa diperoleh melalui KPP. Oke, setelah login, teman-teman akan dihadapkan dengan interface seperti ini. Kemudian klik tab bayar, kemudian pilih e-billing. Nah, di sini setelah mengklik e-billing itu otomatis teman-teman itu mendapatkan ini formulir. Nah, untuk NPWP nama dan alamat itu otomatis sudah terisi, akan tetapi jenis pajak, setoran, masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setor itu kita harus isi. Nah, jenis pajak untuk PPA final silahkan memilih untuk 411128 PPA final, dan jenis setorannya itu 420 tentang peredaran bruto tertentu yang disetor sendiri. Nah, masa pajaknya kita tadi kan menghitung untuk bulan November kan. Nah, kita memilihnya 11. Lalu tahun pajak misalkan saja 2019. Lalu pajak yang disetor berdasarkan penghitungan kita tadi sebesar Rp250.000. Setelah formulir kita isi, lalu scroll ke bawah, klik buat kode billing. Oh ya, sebelumnya itu ada formulir uraian. Nah, itu opsional apabila teman-teman ingin menambahkan informasi. Nah, setelah klik buat kode billing, lalu muncul pop up seperti ini. Isi kode keamanan sesuai dengan yang tertulis, kemudian klik submit. Nah, setelah diklik submit itu muncul ringkasan dari e-bill yang kita isi tadi. Nah, sebagai kita harus mengecek dulu apakah sudah sesuai dengan pajak yang akan kita bayar, jenis setorannya seperti itu. Apabila sudah sesuai, klik cetak. Nah, berikut adalah e-billing hasil buatan kita. Setelah kita download, ini dapat kita cetak, yang nantinya bisa dilanjutkan untuk ke proses berikutnya, yaitu pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui yang pertama itu ATM, kemudian teller bank, kantor pos, lalu lewat mobile banking atau internet banking itu juga bisa, dan tempat lain yang melayani pembayaran pajak. Nah, kita telah membahas tata cara pembayaran. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan? Nah, tak terasa waktu sudah berjalan cukup lama. Mari untuk menutup perjumpaan kita kali ini, mari tanamkan dalam diri kita bahwa orang bijak adalah orang yang membayar pajak kita untuk kita. Dan pesan saya untuk teman-teman UMKM, jangan lupa slogan ini, sepenuh hati, 0,5%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.